Melalui aktivitas QCC, setidaknya ada dua tujuan utama yang akan tercapai. Pertama, akan tercipta lingkungan kerja yang dinamis dan menyenangkan. Salam improvement, mari belajar, berubah, dan berkembang bersama. Halo rekan Skoyadi, berjumpa di sesi improvement kita kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang aktivitas QCC. Pada sesi kali ini adalah sesi pertama dan mendasar kita akan mengulas basic knowledge dari aktivitas grup yang disebut QCC. Apa sih yang dimaksud dengan QCC? QCC adalah kependekan dari Quality Control Circle dalam bahasa Inggris. Sementara dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan GKM atau Gugus Kendali Mutu. QCC dikenal juga sebagai SGA atau Small Group Activity, yaitu aktivitas grup kecil yang terdiri dari 5-10 orang. Istilah QCC awalnya diperkenalkan oleh seorang ahli bernama Kaoru Ishikawa, seorang Jepang dari Universitas Tokyo pada dasawarsa tahun 60-an. Aktivitas ini mulai populer di tahun 80-an menurut sumber dari Wikipedia. Jadi dapat disimpulkan bahwa QCC adalah aktivitas yang dilakukan sebuah grup terdiri dari 5-10 orang untuk membahas dan menangani sebuah masalah yang biasa disebut tema QCC. Tema QCC adalah satu masalah yang dipilih yang biasa ditemui oleh anggota grup dalam aktivitas kerja sehari-hari. Anggota atau member grup QCC harus berasal dari area kerja yang sama, dari lini kerja atau section yang sama. Bila anggota grup merupakan gabungan dari beberapa line kerja atau section, maka akan disebut sebagai QCP atau Quality Control Project. Sebuah QCP akan membahas masalah antar atau lintas lini kerja. Rekan Skoyadi, pada sebuah grup QCC, idealnya seluruh member harus aktif dan terlibat penuh dalam berbagai kegiatan grup. Sebuah member secara sukarela bergabung dan tidak boleh merasa terpaksa atau sekedar ikut-ikutan saja. Sebuah grup QCC hanya dibatasi beranggotakan dari level team member sampai team leader. Untuk level di atasnya seperti supervisor, mereka mempunyai peran khusus lain di luar grup QCC. Sebuah grup QCC harus berjalan membahas sebuah tema dalam kurun waktu 4-6 bulan, tergantung tingkat kesulitan masalah yang dihadapi. Aktivitas grup QCC harus mengikuti kaedah atau metode 8 step atau disebut 8 langkah dan menggunakan alat bantu QCC yang disebut sebagai sepentul atau 7 alat bantu. Setelah menyelesaikan satu tema, grup QCC harus secara berkesinambungan membahas tema di periode berikutnya. Grup tidak boleh bubar atau sekedar vakum kegiatannya. Sehingga lambat laun, aktivitas QCC menjadi bagian penting dalam pengendalian kualitas lini kerja masing-masing. Dan bila QCC aktif di seluruh lini bagian, maka akhirnya akan mendukung program dan tujuan perusahaan secara lebih luas. Melalui aktivitas QCC, setidaknya ada dua tujuan utama yang akan tercapai. Pertama, akan tercipta lingkungan kerja yang dinamis dan menyenangkan. Karena perlahan masalah member dapat ditangani dan diminimalisir. Selanjutnya, kemampuan dan pengetahuan anggota QCC akan meningkat melalui aktualisasi diri member dalam grup khususnya dalam hal teknik problem solving. Pada akhirnya, kualitas kerja akan meningkat. Member dapat bekerja lebih aman, produktivitas naik, biaya menurun, dan member dapat bekerja lebih semangat untuk memberikan kontribusi yang lebih maksimal bagi pengembangan perusahaan. Setiap member tidak hanya bekerja sesuai SOP, tetapi ada challenge atau tantangan yang untuk menyelesaikan tema QCC bersama grupnya. Rekan Skoyadi, demikian sekilas sebagai awal pengenalan dasar aktivitas QCC untuk para pemula. Barusan sudah kita ulas tentang arti, ciri-ciri kegiatan, dan tujuan atau manfaat kegiatan QCC untuk member ataupun perusahaan. Sampai bertemu di sesi berikutnya ya, kita akan bahas lebih lanjut bagaimana struktur grup QCC beserta peran dan tugasnya masing-masing. Semoga urusan kita hari ini banyak manfaat. Bila ada saran, pertanyaan, atau komen, silakan disampaikan saja. Dengan ini kami undur. Salam improvement, ayo belajar, berubah, dan berkembang bersama.
Sampai jumpa.